Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Capsek Sekolah Horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja dan dilancarkan segala urusannya. Di sekolah horor kali ini Capsek akan bercerita mengenai teror dan tersesat di Gunung Merbabu. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @efekkiranti. Yap. Sebelum Capsek mulai cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Halo, pertama, semua yang ada di cerita ini murni pengalaman pribadi dan tanpa bumbu sama sekali. Kedua, beberapa nama yang ada di dalam cerita akan disamarkan. Ketiga, tujuan gua membuat tweet ini adalah bukan untuk menakut-nakuti yang mau naik gunung, tapi sebagai pembelajaran agar kedepannya bisa lebih berhati-hati. Kenalin, gua Rian, mahasiswa semester tua di salah satu kampus di kota Bandung. Pada saat itu, kampus lagi libur setelah selesai UAS. Gua sama teman-teman kelas berencana untuk naik gunung ke Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah. Naik gunung bagi gua dan teman-teman kuliah merupakan agenda rutin yang emang sering kita lakuin. Jadi bisa dibilang ini pendakian kesekian kalinya. Setelah gua ajak teman sana sini, dapatlah 4 orang yang fix mau ikut naik. Jadi total berlima dalam pendakian kali ini. Singkat cerita, setelah urus tiket bis dan hal lainnya, berangkatlah kami menuju terminal Cicahem untuk naik bis ke Boyolali pada hari Rabu malam. Bis yang kami tumpangi terbilang sangat nyaman, ada bantal dan selimut. Biasanya gue bakal tidur di bis, namun anehnya sampai jam 11 malam mata masih melek. Karena gue duduk di dekat jendela, jadi gue bisa lihat tuh hutan-hutan gelap di sepanjang jalan. Jam udah menunjukkan angka 1, tapi mata masih gak bisa tidur. Udah dipaksain tapi tetap gak bisa. Dan karena untuk menghemat baterai, HP pun gue matiin. Jadi sekarang cuma bisa menatap jendela. Di sepanjang jalan emang kelihatan jarang banget pemukiman. Cuma ada hutan-hutan gelap sepanjang kiri dan kanan jalan. Hingga akhirnya hal-hal aneh dimulai. Saat ditanjakan, ternyata bisnya nggak begitu mulus nanjak, jadi terkesan lambat. Gua yang duduk di dekat jendela bisa lihat jelas pohon-pohon di luar jendela. Dan ketika gue lihat salah satu pohon, ada bayangan putih ngegantung di bagian batang. Awalnya gue kira layangan atau sinar bulan, tapi kok makin diperhatiin, ternyata bayangan putihnya ngikutin laju bis yang pelan. Hingga akhirnya bayangan putih tersebut stuck di satu pohon. Dan pas gue lihat dengan jelas, ternyata itu sosok cewek lagi duduk sambil ngayun-ngayunin kakinya. Sontak gue kaget. Gue cek berulang-ulang dan itu emang cewek. Mukanya gak jelas kelihatan. Dan karena takut, gue tutuplah jendela itu pakai hordeng dan coba untuk meremin mata. Ternyata masih tetap gue gak bisa tidur. Tapi hal aneh yang gue alamin belum berakhir. Ketika gue mencoba tidur, gue mimpi datengin oleh nenek-nenek pendek, rambut putih yang terurai panjang, dan wajahnya juga pucat. Dia bilang kalau gue bakal ngalamin kejadian yang menentukan hidup gue selanjutnya. Nenek itu juga nitip pesen, kalau di dunia ini kita mesti sopan, ramah, dan bertanggung jawab. Dan pas gue bangun, gue mikir tentang arti mimpi tersebut. Biasanya kalau sebelum pendakian mimpi aneh, gue bakal ngalamin kejadian aneh juga. Tapi gue berusaha tetap berpikir jernih. Gue coba istighfar dan berdoa agar diberi keselamatan. Dan setelah itu gue lanjut tidur lagi. Hingga akhirnya sekitar jam 6, tibalah kami di terminal lama Boyolali. Kami dijemput mobil sewaan yang telah gue kontak sebelumnya. Sebut aja Mas Andri. Beliau memang jemputan untuk mendaki. Setelah turun dan ngopi-ngobrol sebentar sama Mas Andri, kami langsung diantar menuju base camp Selo. Sebelumnya kami minta diantar dulu ke minimarket dan pasar untuk beli kebutuhan logistik.
Ketika sampai pasar, temen gue berempat turun untuk nyari ATM dan belanja. Sedangkan gue diam di mobil sambil ngobrol ngalor ngidul sama Mas Andri. Hingga akhirnya Mas Andri bilang, "Kalian berani amat naik hari Kamis, nanti ngecamp malam Jumat. Serem loh." Gue pun hening, bingung. Udah, gak usah dibawa pikiran. Yang penting sopan dan gak macem-macem. Mas Andri pun mencoba meyakinkan gua yang tampak kebingungan. Gua pun mengiyakan, karena niat baik pasti baik juga. Padahal dalam hati deg-degan. Gua kaget jujur, karena gak ngeh kalau booking jadwal pendakian hari Kamis. Milih tanggal tersebut karena tanggal sebelum dan sudahnya teman-teman ada agenda lain. Tapi ya sudahlah, semua pasti akan baik-baik aja. Gue mencoba meyakinkan diri sendiri. Hingga sampailah kami di base camp Selo. Kami langsung istirahat sambil packing ulang carrier bawaan. Suasana base camp saat itu sangat sepi, hanya ada 3 rombongan termasuk kami. Setelah packing dan sarapan beres, sekitar jam 10 kami pergi ke loket untuk ngurus izin. Sebelum start pendakian, gua yang emang dasarnya sangat peka terhadap hal-hal gaib, mewanti-wanti ke teman-teman yang lain untuk lebih berhati-hati. By the way, tim pendakian kali ini ada satu temen gua yang juga emang peka terhadap hal gaib. Sebut aja namanya Rama. Nah, gua dan Rama emang sering ngalamin pengalaman mistis. Kadang kalau lagi gabut di kosan, gua, Rama, dan satu teman lagi sering sengaja nyari hal-hal mistis di daerah sekitar kampus untuk sekedar nanya sejarah tempat dan lain-lain. Nanti akan gue ceritain ini di kesempatan lainnya. Lanjut, sebelum mulai pendakian, gue emang udah sempat ngobrol sama Rama. Kalau ada apa-apa, kita berdua mesti backup. Melihat gue agak khawatir, Rama pun meyakinkan kalau semua ini bakal berjalan lancar. Mulai dari sini, pendakian dimulai. Kami mulai pendakian sekitar jam 10:30. Cuaca berawan dan agak mendung. Kami berjalan perlahan karena trek dari base camp ke pos 1 memang sedikit landai, namun jaraknya paling jauh. Tapi ada temen gua, sebut aja Arya, yang emang jalannya agak lambat. Gua dan yang lainnya awalnya gak mau kalau harus ninggalin dia, tapi dia nyakinin karena gue juga percaya sama dia karena senior di Mapala kampus. Akhirnya gue dan 3 teman yang lain pergi menuju pos 1. Awan mendung bercampur dengan angin, gak begitu kenceng tapi terasa. Gak lama akhirnya ditambah gerimis. Karena pos 1 udah di depan mata, kita memutuskan untuk pasang flysheet sembari nunggu Arya. Begitu flysheet selesai dipasang, hujannya reda. Arya kelihatannya lama, maka kami bertiga putuskan untuk seduh kopi, ngobrol sana sini sambil bercanda, hingga cerita-cerita konyol acara pimpinan kami dari Aris. Ia bercerita kalau Rama pernah mabuk hingga telanjang. Kami pun tertawa terbahak-bahak di tengah keheningan. Dan Aris menambahkan, Rama saat mabuk terlihat konyol. Rama sampai naik-naik ke atas pohon, bahkan terlihat sampai seperti kesurupan. Bahkan Aris sampai memperagakan bagaimana Rama mabuk yang terlihat seperti kesurupan. Kami pun tertawa begitu kencang di tengah senyapnya hutan. Tak ada pikiran negatif kemanapun saat itu. Hingga setengah jam kemudian, Arya muncul bersama dengan rombongan pendaki lain. Arya istirahat dan kami membereskan flysheet. 10 menit menunggu Arya istirahat, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Baru jalan 10 menit, hujan turun deras. Kami bergegas menggunakan jas hujan. Arya kembali tertinggal. Kami pun bilang untuk menunggu di pos 2. Perjalanan cukup terjal. Di sepanjang trek, gua merasa diawasi dari balik pohon. Hutan yang seharusnya sepi, justru gua merasa malah ramai. Akhirnya sampai di pos 2 sekitar jam 1:30. Istirahat dan membuka beberapa cemilan sambil menunggu Arya. Suasana di pos 2 ini sepi, hanya ada 2 tenda yang berdiri, dan mereka terlihat sedang memasak. Namun ketika gua sapa, mereka terlihat cuek. Lagi-lagi Aris mengejek Rama perihal mabuk. Kita kembali tertawa terbahak-bahak. Bahkan mereka berdua sampai bercanda seperti anak kecil.
saling lempar tanah dan rumput. Gue hanya bisa tertawa melihat tingkah mereka berdua. Selang 45 menit, Arya muncul dan istirahat. Kami pun memutuskan untuk makan siang. Nasi bungkus yang kami beli di base camp lumayan untuk mengisi tenaga yang mulai habis. Setelah makan, kami mulai berjalan menuju pos 3. Trek dari pos 2 ke pos 3 udah cukup terbuka. Enggak banyak pohon-pohon besar yang rimbun seperti dari base camp sampai pos 2. Kabut pun turun. Pandangan hanya bisa melihat sampai 2 meter ke depan. Gelap kabut mengiringi perjalanan kami menuju pos 3. Sekitar 1 jam berjalan, kami pun sampai di pos 3. Ketika baru duduk untuk istirahat, gue melihat ada monyet yang sangat besar. Gak seperti ukuran monyet pada umumnya. Anehnya lagi, gak ada yang ngelihat selain gue pada saat itu. Bahkan Rama pun gak ngelihat kalau ada monyet. Monyet itu mondar-mandir dan melompat-ngelampat ke sana sini. Hingga akhirnya monyet tersebut menghilang tiba-tiba. Gue coba untuk berpikir positif, menganggap kalau monyet yang barusan gue lihat adalah ilusi. Setelah selesai istirahat, sekitar jam 3, kami memulai kembali perjalanan. Trek mulai curam dan menguras tenaga. Cuaca yang tadinya mendung kali ini menjadi terang benderang. Kami pun berpapasan dengan para pendaki yang turun. Kami pun sempat ngobrol dan katanya di sabana hanya ada 2 tenda yang berdiri. Itu pun pendaki yang mau turun. Karena trek yang berat, akhirnya kami terpisah. Saya ada di depan dan sampai di sabana 1 sekitar jam 4 lebih. Tak lama kemudian Rama dan Aris sampai. Arya ditemenin temen gue yang satunya, Rohman. Selama nungguin mereka, gue bertiga diskusi mau ngecamp di mana, antara sabana 1 atau sabana 2. Dan matahari pun hampir terbenam. Arya dan Rohman sampai di sabana 1 sekitar jam 5 lewat. Akhirnya kita berlima diskusi mau camp di sabana 1 atau 2. Akhirnya setelah diskusi panjang dengan berbagai pertimbangan karena fisik kami berlima masih kuat, kami sepakat untuk mendirikan tenda di sabana 2. Perjalanan ke sabana 2 ini butuh waktu sekitar 45 menit dengan trek yang lumayan curam. Ketika kami mulai akan berjalan, tiba rombongan yang sebelumnya kami bertemu di pos 1. Mereka berencana untuk camp di sabana 1. Setelah pamit, kami mulai berjalan menuju sabana 2. Ternyata selama perjalanan kami bertemu rombongan pendaki yang juga berniat untuk mendirikan tenda di sabana 2. Setengah jam kemudian kami sampai di sabana 2. Kira-kira jam 6 kami tiba. Hanya ada 1 tenda yang berdiri di sana. Suasananya pun sepi. Kami mulai mencari lapak kosong. Gua pun kemudian mengusulkan di bawah semak-semak. Tujuannya, jika ada angin malam yang kencang dari atas gunung akan tidak terlalu terasa. Lagi pula lumayan banyak pohon untuk membentangkan flysheet. Yang lain pun sepakat. Kemudian kami mulai membangun 2 tenda yang saling berhadapan. Jarak tenda kami dengan tenda rombongan lain sekitar 100 meter. Agak jauh tapi masih terdengar suara jika ada yang ngobrol. Setelah tenda dan flysheet berdiri, kemudian kami pun membagi tugas. Rama membuat parit, Rohman dan Arya berberes dalam tenda, Aris menyiapkan alat masak, dan gua membuat jemuran untuk pakaian kami yang kotor. Tali gua bentangkan, membuat simpul dari satu pohon ke pohon yang lain. Ketika sudah beres, gua mendengar dengan jelas suara menggerung di balik semak-semak. Suara geruman tersebut berulang-ulang. Gua pun mencoba permisi, tak ada niat untuk mengganggu, lalu bergegas kembali masuk ke tenda. Rama tertawa. Ternyata dia juga merasakan hal yang sama. Gue selalu mencoba berpikir positif agar suasana menjadi hangat. Setelah selesai beres-beres, bebersih dan ganti baju, gue pun keluar untuk menggantungkan pakaian. Di luar udah gelap, jadi gue putuskan untuk pakai headlamp. Ketika jalan menuju tali jemuran, ada sesosok bayangan putih yang mirip dengan apa yang gue lihat di bis. Dia berdiri agak jauh membelakangi gue. Woi, ini masih sore.
gumam gue dalam hati setelah menggantungkan pakaian. Lalu gue pun buru-buru masuk lagi ke dalam tenda. Melihat gue yang terlihat cemas, Rama pun bilang kalau mereka nggak ganggu. Gue pun percaya, mungkin emang lagi apa saja. Setelah itu kami pun masak-masak. Sayur sop dan kangkung yang kami beli di pasar langsung dieksekusi dengan mantap oleh Rohman. Sambil menunggu nasi dan sayur matang, kami pun ngobrol ke alur ngidul dan semacamnya. Dari tenda ke tenda, Aris lagi-lagi mengejek Rama. Itu masih membuat kami tertawa puas. Tapi di antara gelak tawa kami, gue mendengar rintihan dengan samar-samar. Suaranya terdengar dari arah kanan tenda kami. Gue pun langsung memotong tawa dari teman-teman yang lain. Riz, jangan bercanda kayak gitu lagi ya. Mereka terdiam. Mulai dari sekarang jangan terlalu berisik, ucap gue memotong keheningan. Mereka seraya mengerti apa yang gue maksud. Akhirnya kita mengganti topik pembicaraan, bercanda dengan wajar dan tidak terlalu berisik. Kenapa gue langsung potong obrolan mereka yang tadi? Gue ngerasa kalau penunggu di area camp agak terganggu. Soalnya hal-hal yang gue alami sebelumnya sama persis dengan gangguan di Gunung Cikuray beberapa tahun silam. Namun tetap gue berusaha untuk tetap tenang. Singkat cerita, akhirnya sop, sayur, dan nasi matang. Kemudian kami makan dengan lahap. Setelah selesai kami makan, kami pun ngopi dan menunggu ngantuk. Suasana hening dan gelap. Tak berselang lama, Aris ternyata kebelet buang hajat. Meskipun manusiawi, tapi gua rasa tidak ada di situasi yang tepat. Gua takut penunggu di situ terganggu. Akhirnya dia pun pergi keluar. Gua titip pesan untuk permisi dan selalu berdoa. Aris pun mengiyakan. Gue pun akhirnya ikut pipis di belakang tenda. Sambil pipis, gue iseng senter-senterin sekeliling. Dan pas gue nengok ke kanan, gue liat Aris yang lagi jongkok. Awalnya gue bercandain tuh, sengaja gue senter. Tapi pas gue arahin senternya ke atas Aris, gue liat sosok cewek yang sebelumnya ada di dekat tali jemuran lagi gelantungan di pohon dekat Aris. Matanya melotot merah, senyumnya dingin, dan rambutnya panjang, hampir menyentuh tanah. Gua kaget, sontak teriak biar Aris cepet-cepet balik ke tenda. Gua masuk tenda, gak banyak bicara, langsung pasang badan ke sleeping bag dan maksa buat tidur. Akhirnya gue bisa tidur. Tapi gak lama dari situ Rama bangunin gua. Ternyata tenda kami rembes. Dan anehnya lagi, bagian rembesnya hanya di bagian kepala sampai kaki gua doang. Bagian matras Rahman dan Rohman kering. By the way, tenda yang gua tidurin dalamnya ada gua, Rohman, dan Rahman. Sedangkan Aris tidur berdua bareng Arya. Balik lagi ke cerita. Ngelihat tenda yang rembes, gua coba ngecek parit. Ternyata nggak ada air sama sekali. Di luar emang hujan, tapi cuma gerimis kecil dan angin doang yang gede. Padahal gua pakai footprint yang jadi alas tenda. Kenapa bisa? Gue mulai bertanya-tanya dalam hati. Dan yang paling anehnya lagi, kenapa yang rembes cuma bagian gua? Akhirnya kita rubah posisi tidur. Bagian rembesnya ditutupi pakai trash bag yang dibagi dua. Gue pindah ke posisi tengah, jadi diimpit Rama dan Rohman. Arya dan Aris pun masih bangun, memastikan kondisi tenda gua. Kira-kira saat itu sekitar jam 10 malam. Kami pun bergegas tidur lagi. Tenda kami sudah ditutupi rapat. Gue coba tidur lagi, geser sana sini, pindah posisi, tapi hasilnya nihil. Gue gak bisa tidur. Dan setiap gue merem, gue selalu terbayang sosok cewek di semak-semak tadi. Selalu. Setengah jam berlalu, gue masih belum bisa tidur. Gue gelisah. Akhirnya gue ngegerutu dengan nada kesal setengah teriak. Kampret, fix digangguin. Ternyata Rohman belum tidur. Dia juga merasa susah untuk memejamkan mata. Gue pun meminta Rohman untuk gak tidur, nemenin gue yang ketakutan. Terdengar suara batuk dari tenda Aris. Ternyata dia juga belum tidur. Aris merasa agak sesak karena batuknya lumayan mengganggu. Gua dan Rohman pun ngobrol santai, ngomongin tentang gaji PNS, dosen killer, dan sebagainya. Yang penting sih gak sepi-sepi amat. Hingga akhirnya di antara keheningan obrolan kami berdua,
terdengar suara resleting tenda yang terbuka dan tertutup dengan jeda beberapa detik. Gue kira Aris atau Arya keluar dari tenda, jadi gak gue gubris. Tapi lama-kelamaan jadi aneh. Resletingnya malah kayak dimain-mainin. Rohman juga ngedenger jelas. Gue berani nanya ke Aris dan dia emang belum tidur. Riz, ngapain keluar? Tapi Aris malah ngejawab enggak. Gue kaget, terus ngapain mainin resleting? Di situ gue mikirnya kali aja resleting sleeping bagnya dia masih nggak ngejawab dan nggak disentuh sama sekali. Oh oke. Gue dan Rohman hanya hening kebingungan. Suara tersebut benar-benar jelas kami berdua dengar. Akhirnya gue beranikan diri ngecek keluar, dan ternyata emang gak ada apa-apa. Gue senterin ke pasak dan tali tenda. Semuanya masih tertancap kuat dan kencang dengan kokoh. Ya, itu dia cerita bagian pertama mengenai teror di Gunung Merbabu. Terima kasih telah mendengarkan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, bring you home. Yeah, come on.